Ya, Pak. Bisa saya mulai sekarang, Pak? Boleh Mbak, silahkan dimulai. Oke. Sebelumnya selamat siang, Pak Ajib. Di sini saya ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk dapat saya wawancarai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, Pak. Perkenalkan, nama Oke. saya Nabila Sarojaya Siantara, mahasiswa semester 2 jurusan D4 Bisnis Perjalanan Wisata, Universitas Gajah Mada. Saya berasal dari Karanganyar, Oh, Jawa oke. Tengah, dan kini juga masih berdomisili di Karanganyar. Masuk saya menghubungi Bapak dalam hal ini dikarenakan saya mendapatkan tugas dari dosen saya mata kuliah praktik pemanduan wisata untuk dapat mewawancarai anggota maupun pengurus HPI terkait SKKNI pemanduan wisata. Maaf sebelumnya Pak jika berkenan, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu Pak? Oh ya, nama saya Ajib. Saya anggota HPI Solo Raya. Nah, kebetulan saya juga ketua divisi asing di HPI Solo Raya. Pengurus juga Mbak. Oh gitu. Tempat tinggal saya di Mekonan. Nah, saat ini saya kerjanya di Tawangmangu. Jadi selama pandemi saya kerja di Tawangmangu. Sebelumnya saya freelance guys. Oh, Itu. oke baik Pak. Eh, Terima kasih atas perkenalannya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan wawancara, terlebih dahulu saya ingin meminta izin kepada Bapak ya Pak, bahwa wawancara ini akan saya record, yang kemudian nantinya akan diunggah ke YouTube guna memenuhi persyaratan tugas yang diberikan dosen saya. Yaudah, baik kalau begitu Pak, terima kasih atas ketersediaannya. Kalau begitu saya mulaikan langsung ya Pak pertanyaannya. Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Bapak Ajib ini menjadi profesional guide dan bergabung dengan HPI? Oh ya, saya gabung HPI tahun 2008. Terus jadi profesional guide, jadi itu di tahun 2010, Mbak. Jadi gabung dulu di HPI, baru jadi profesional guide gitu. Oh, begitu ya, Pak. Itu. Bapak Ajib ini kan berdomisili di HPI Kota Solo dan sekitarnya ya, Pak. Apakah selama ini Bapak hanya memandu wisata di wilayah Solo dan sekitarnya, Karanganyar begitu, atau pernah memandu sampai ke luar kota, Pak? Ya, kalau selama ini ya saya sudah pernah memandu sampai keluar kota dan pernah ke luar negeri juga. Oh, ya, sudah nyampe mana, Pak, kalau boleh tahu? Bagaimana? Nyampe ke luar negerinya di bagian mana, Pak? Di negara Oh, apa? saya pernah Thailand, Mbak. Oh, oke, Pak. Saya lanjut ke pertanyaan nomor dua, Oke, deh, Pak. oke, silakan. Menurut Bapak, seberapa penting bahasa asing itu bagi seorang pemandu wisata? Lalu bahasa asing apa yang menjadi unggulan Bapak, spesialisasi Bapak, apa alasan Bapak memilih bahasa asing tersebut? Begitu, Pak. Oh ya, bahasa asing itu penting sekali ya untuk pemandu wisata karena memang dulu, kalau dulu ya, sekarang mungkin berubah ya. Kalau dulu cara menjadi pemandu wisata itu memang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan menguasai salah satu bahasa asing seperti itu. Nah, untuk yang pertama dulu saya ambil memang bahasa Inggris dulu karena bahasa Inggris kan bahasa internasional. Kalaupun wisatawan itu bukan berasal dari native English, mereka tetap akan berusaha belajar bahasa Inggris supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri kan seperti itu. Iya. Karena kan internasional bahasanya pasti Inggris. Nah, kemudian saya mengembangkan diri ke bahasa berikutnya yaitu bahasa Belanda. Jadi ada dua bahasa asing yang saya pakai. Untuk Belanda sendiri ya karena memang permintaan pasar. Untuk bahasa Belanda kan wisatawan asing yang banyak ke Indonesia dari Eropa itu ya Belanda sama Belgia gitu. Baik. Iya. Untuk pertanyaan yang ketiga, tamu dari negara mana yang menurut Bapak perlu dilakukan pembekalan khusus dalam pemanduan yang Bapak pernah lakukan, Pak? Tamu dari negara mana? Iya. Yang perlu dilakukan pendekatan khusus gitu waktu Bapak memandu wisatawan dari negara asing. Oh gitu, pendekatan khusus. Biasanya tamu dari Amerika, Mbak. Alasannya bagaimana, Pak? Nah, tamu dari Amerika ini
yang biasanya saya bawa itu memang unik ya, gitu ya. Jadi mereka memang menyukai apa ya, sesuatu yang asli gitu loh. Keaslian sebuah budaya itu disukai sama mereka seperti itu. Memang mereka itu perlu pelayanan yang cukup lux, gara-gara seperti itu. Apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan ekspektasi mereka. Macam itu misalnya kita menjadikan satu servis seperti ini, ya itu harus sesuai dulu. Kemudian wisata yang mereka suka itu yang tidak dibuat-buat, tapi memang keseharian itu ada. Semacam itu. Jadi bukan buatan-buatan gitu. Ini mungkin rujukannya ke ekowisata ini. Nah, Oh, jadi wisata alam juga gitu pengalaman ya, saya Pak? seperti itu loh. Ya wisata alam, wisata pedesaan gitu. Tapi bukan desa yang dihias, bukan. Tapi desa memang desanya itu memang desa asri, bersih. Terus kemudian keseharian penduduknya memang bertani. Kalau memang ada pedagang-pedagang apa, itu bukan karena wisatawan datang terus ada pedagang di sana. Nah itu biasanya seperti itu. Oh, oke, baik, Pak. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Ya, Untuk pertanyaan yang keempat, berdasarkan pengalaman Bapak Ajib, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali Pak Ajib dihubungi oleh biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Bapak? oh ya. Yang pertama kali saya konfirmasi ya sesuai dengan kemampuan saya dulu, toh tamu berasal dari mana, terus kemudian requestnya itu bahasa apa kan gitu. Kalau bahasanya tahu mintanya bahasa Prancis kan saya nggak bisa gitu. Nah itu yang pertama perlu saya konfirmasi. Istilahnya tahu kewarganegaraan tamu dan bahasa yang mau digunakan. Kemudian yang kedua ya jadwal, Mbak. Nah, Nah, mereka sudah kalau travel agent kasih jadwal, tapi saya jadwalnya ternyata sudah di booking sama orang lain ya nggak bisa. Itu aja sih yang penting untuk awalan. Setelah itu didiskusikan sama travel gitu. kalau kalau fee-nya gitu bagaimana, Pak? Kalau Bapak? Oh, fee sudah tahu. Kalau fee itu sudah ada standarnya sendiri. Oh, Kalau travel agent otomatis sudah tahu standarnya. Lagian saya kan kalau ngambil tour dari travel ya yang Asita. Kalau nggak Asita saya juga nggak ngambil. oh, jadi Bapak maunya yang dari Asita gitu ya, Pak ya? Ya, yang dari Asita. Harus Asita. Kalau belum Asita saya kan juga punya data ini Asita apa Iya. bukan. Kalaupun saya nggak tahu itu travelnya baru, saya pasti tanya sama ketua Asita apakah ada ini travel atas nama ini. Kalau dia belum anggota, ya saya nggak mau. Itu aja. Oke, oke, baik Bapak. Selanjutnya untuk pertanyaan Oke. kedua, hal-hal yang tidak terduga apa yang biasa pemandu temukan saat penjemputan tamu di lokasi penjemputan, Pak? Oh, hal-hal yang tidak terduga. Hal yang tidak terduga itu biasanya kalau menjemput di bandara, Mbak, pesawat delay atau nggak jadi datang Oh, itu kan kadang-kadang terjadi, ya. Nah, itu yang nggak terduga ya seperti itu. kok Ya, kalau yang penjemputan bukan di bandara gitu, nggak ada permasalahan ya Pak selama ini? biasanya nggak ada kalau penjemputan dari hotel kan tamu memang sudah di hotel. Oh, Jadi itu nggak masalah. Tinggal tanya sama resepsi aja pasti ketemu sama tamunya. ya baik Pak. Kemudian untuk Gitu. pertanyaan nomor 6, apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisatawan di destinasi, Pak? Diantisipasi. Oke. Oh iya, yang diantisipasi oleh pemandu itu ya yang pasti tamu kan nggak suka kejutan, apalagi kejutan nggak baik ya. Mbak, ya. Ya. Jadi kita harus mengenal dulu destinasinya seperti apa. Nah, sebelum sampai ke destinasi itu tamu dipersiapkan. Tuh, misalnya nih mau ke Borobudur, ya toh, pasti panas kan. Oke. Nah, diingatkan tamu kalau kita jalan jam 12 siang, pas panas, ya kamu siap-siap pakai sunblock. Kan kulitnya mereka keputihan ya. Jadi biasa kena sunburn kan gitu kan harus pakai sunblock. Itu diingatkan pakai topi seperti itu memang harus diingatkan. Kemudian jaraknya seberapa jauh, nanti naiknya seberapa tinggi. Nah, itu yang penting disampaikan. Nah, itu antisipasinya ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, Pak. Kemudian untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana strategi andalan Bapak Ya. saat membangun kedekatan emosional dengan para wisatawan yang sedang Pak Aji pandu, Pak?
Apakah dengan humor, kuis, tanya jawab, atau sepertinya Pak? Seperti apa contohnya yang biasa Bapak lakukan? Eh, kok kurang jelas ya pertanyaannya ya. Yang Jadi terakhir tadi apa Mbak? gini Pak, strategi apa yang Bapak lakukan untuk melakukan pendekatan emosional dengan si wisatawan agar mereka tidak merasa bosan gitu Pak pada saat dipandu oleh Bapak? Oh ya, ya pendekatan emosional itu biasanya justru gimana ya? Kalau saya sih sering menemani tamu makan siang ya Mbak. Hmm, Jadi pada saat makan siang, pada saat santai, pas bukan di objek. Kalau di objek kan memang langsung ke informasi ya. Jadi biasanya waktu makan siang itulah saya membangun kedekatan dengan tamu atau waktu welcome briefing, istilahnya seperti itu. Jadi pada saat awal ketemu itu sudah langsung membangun kedekatan. Terus selanjutnya nanti pas makan, kita temani makan, bukan tamunya makan, kita malah sembunyi, enggak kayak gitu. hmm, ya. Itu pas ngobrolnya di sana nanti pendekatannya. Heeh, kayak Lalu, gitu. apakah Bapak juga biasa melakukan seperti humor, kuis, atau tanya jawab gitu Pak kepada wisatawan? Ya, tanya jawab kalau humor ngeflow aja, Mbak. Sense of humornya kan gimana ya? Saya malah eh, biasanya memang memang itu penuh dengan humor ya kalau sama wisatawan asing ketika Iya. ngobrol itu. Tapi kalau saya disuruh kasih contoh humornya nggak bisa tuh, Mbak. Itu ngeflow aja soalnya, Oh iya. mengalir. Jadi, Heeh, otomatis gitu ya heeh. Pak? Oke, baik. Iya, Kalau begitu otomatis. saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya, monggo. Bagaimana Bapak mengetahui wisatawan yang Pak Ajib sedang pandu tersebut senang dan cukup puas dengan pelayanan yang Bapak berikan kepada wisatawan Pak? Oh gitu. Ya, wisatawan bosan atau senang itu akan kelihatan dari cara mereka bicara, Mbak. Nah, ini kan memang bidang ilmu yang tidak kami pelajari, ya. Istilahnya kayak gitu ya. Iya. Melihat psikologi tamu gitu ya. Itu memang tidak dipelajari, tapi itu bisa kita lakukan kalau pengalaman kita sudah jauh, Mbak. Jadi nanti akan kelihatan tamu itu seneng apa enggak. Kalau nggak seneng kita mau ngapain, istilahnya gitu. Nanti kelihatan kok, mimik tamu itu kelihatan. Dari perilaku juga atau dari kata-kata. Iya, Oke, Pak. iya. Apa selama ini waktu Bapak memandu gitu ada yang wisatawan tuh terlihat banget kalau nggak suka sama Bapak gitu, Pak? Jadi perlakuan mereka ke Bapak itu jelek gitu. Apakah pernah ada? Eh, Alhamdulillah belum pernah, Mbak. Nah, Gimana ya? oh iya, berarti Alhamdulillah nggak pernah. Saya nggak mau belum ngomong ada belum ya, itu yang soalnya maju ya, Pak mudah-mudahan ya? nggak ada gitu soalnya. Oke. Heeh. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Iya, monggo. Kalau misalkan ada wisatawan nih yang kehilangan barangnya atau tertinggal barang di destinasi wisata begitu, menjadi tanggung jawab guide atau tidak ya, Pak? Apakah masuk ke dalam asuransi wisatanya? Kehilangan barang dari wisatawan, gitu. Nah, ini Ya, justru ini Mbak yang perlu juga dalam persiapan tadi tamu itu. Jadi kita itu harus bisa mempersiapkan tamu sebelum sampai ke destinasi atau dimanapun tempatnya ya. untuk mereka bertanggung jawab dengan barangnya masing-masing. Bukan kita mau cuek kalau barangnya hilang terus kita cuek nggak mau bantu, nggak seperti itu. Itu hanya mempersiapkan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan barang itu. Nah, kalaupun misalnya itu terjadi, pasti akan kita bantu mencari barang itu. Ya, langsung nanti menghubungi tourist information, kemudian tourist information turun ke security dan lain-lain. Insya Allah barangnya ketemu, Mbak. Oke, gitu ya, Pak. Ye. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, ada tidak Pak kejadian atau pengalaman yang paling berkesan begitu buat Bapak dan tidak terlupakan ketika Bapak sedang bertugas sebagai pemandu wisata? Seperti keluh kesah Bapak sebagai seorang pemandu wisata ini selama ini apa saja, Pak? Kalau boleh diceritakan. Keluh kesah. Ya, Sukacita, Mbak, yang ada, Mbak. Kalau keluh kesah sih enggak, karena jarang mengeluh eh, ya. oh iya, iya. Soalnya ini
Soalnya ini memang profesi yang sudah sesuai dengan passionnya. Jadi kalau mengeluh sih sebetulnya belum ada, kalau sukacita kayak gitu. Asalkan semuanya itu dilakukan secara profesional, urut dan teliti, insya Allah tidak akan terjadi keluh, Pak. Gitu. Hmm, Yang ada sukacita. Sekalipun ada pesawat delay sampai nanti harusnya jemput jam 4 sore, tapi datangnya pesawat nanti 12 malam. Itu kan jelas bukan kesalahan seorang guide, gitu. Seperti itu ya. ya. Nah, jadi itu pun bukan menjadi penderitaan kita. Tapi yang nunggu juga sampai jam 12 malam itu banyak. Nah, dari sana kita kan teman-temannya banyak, saling cerita pengalaman gitu. Itu di satu tempat kayak gitu sama teman-teman udah tetap akhirnya walaupun menderita tetap bahagia. Makanya saya sebutnya sukacita, bukan keluh kesah sih, Mbak. Eh, Gitu. kalau satu kejadian gitu yang paling tidak bisa Bapak lupakan ada tidak, Pak? Pada waktu bersama dengan wisatawan. Eh, ada, Mbak. Ya, beberapa ada. Tapi saya memang seneng banget waktu dulu punya tamu 9 orang dari Amerika itu. Ya, apa namanya? Perpisahan kita kan di restoran Diamond di Solo itu ya. Kayak Ya. gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata orang Amerika juga seneng nyanyi tapi nggak karaoke. Mintanya live gitu. Nah itu. Saya disuruh nyanyi, kemudian saya dikasih uang setelah saya nyanyi itu. Pak, $200. nyawer gitu ya, Pak? Iya, disamper $200, Mbak. Itu saya bahagia banget. Karena guide fee-nya nggak sampai segitu. Nah, itu Hmm. loh. Itu Jadi salah satu dapat hal yang keuntungan bahagiakan dan yang masih double banyak ya, lagi. Pak Bapak? Gimana? Dapat keuntungan yang double. Oh iya, lebih dari double itu, Mbak. 200 itu banyak banget. Guide fee kan kecil ya. Iya. Eh, kalau boleh tahu apa tarif guide di Solo itu sekitaran berapa, Pak? Tarif guide di Solo itu rata-rata 350 untuk city tour. 350 untuk city tour. 350 itu per hari atau sekali jalan gitu, Pak? Itu satu trip, Mbak. Kadang Oh, itu satu. juga satu trip itu bisa jadi 1 hari. Ya itu kontrak sehari sih. Cuma kita nggak ada tarif setengah hari ya. Jadi Oh, walaupun setengah hari ya bayarnya tetap 350 untuk berbahasa asing. oke, Pak. Kalau motivasi Bapak dulu pengen jadi seorang guide itu tuh apa, Pak? Yang mendorong Bapak ingin menjadi seorang guide yang profesional seperti saat ini? Oh iya, yang jelas saya itu suka sama cross culture, Pak. Hmm. Jadi pertukaran budaya itu saya sangat menyukai gitu. Nggak cuma sama wisatawan asing sih. Saya ke tempat lain pun saya senang sama budayanya gitu. Dan saya ingin belajar budaya lain. Kalau saya ke luar negeri kan jarang-jarang gitu. Apalagi bisa sampai ke Belanda, Amerika gitu kan Iya. jarang. Makanya ya udah saya ketemu sama orang-orangnya aja udah cukup gitu. Mas. Kultur kalian gimana sih? Jadi negara maju, negara berkembang jadi negara maju itu butuh berapa lama sih? Lah ini obrolan-obrolan saya ketika sama tamu ketika tidak di objek wisata. Oke. Kira-kira seperti itu. Itu yang buat saya suka. Oh ya. Terus kalau boleh tahu apakah ada Pak permasalahan khusus yang sempat dihadapi HPI Kota Solo saat ini khususnya di era pandemi seperti ini, Pak? Ya, kalau masalah kan udah jelas ya. Ini pariwisata kan tertidur pulas gitu, kali ini ya di masa pandemi. Otomatis ya banyak orang kehilangan pekerjaan. HPI Solo juga kehilangan pekerjaan. Terus kemudian ini juga ada perizinan yang apa namanya izin guide kan banyak yang sudah expired ya. Dan ini karena pariwisata tidur ya agak tertunda dalam pengurusan izinnya. Kayak gitu sih, Mbak, Jadi guide itu tuh ada masalah permasalahannya. perizinannya gitu ya, Pak? Oh iya, Mbak. Jadi itu diupdate setiap 3 tahun. Harus izinnya itu harus update setiap 3 tahun. Lah untuk dapat izin itu harus pakai Yang punya. sertifikat Oh, baru. gitu. Jadi sertifikasi itu untuk melihat apakah guide ini masih aktif apa enggak kan gitu. Kalau kalau sertifikasi aja nggak lulus kan berarti ini pasti udah nggak guiding lama kan gitu kan.
Nah, izinnya nggak dikeluarkan. Sertifikatnya nggak keluar, otomatis izinnya nggak keluar. Jadi gitu ya, Pak. Oke. Oh, eh, Iya. pertanyaan yang terakhir banget nih, Pak. Kalau boleh, kalau boleh saya Oke. diberi saran dong, Pak, bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan menurut Bapak agar kita dapat menjadi seorang pemandu wisata yang baik itu seperti apa, Pak? Oh ya, pengen jadi pemandu wisata yang baik. Ya. Jadi eh, langsung dari minatnya dulu. Kalau niatnya, passionnya sudah menjadi pemandu wisata, itu. Sebetulnya kan passion itu kan munculnya dari beberapa hal. Kayak penjenengan memang suka komunikasi dengan orang, jadi mencintai sesama lah itu yang paling penting dulu. Gitu. Ya siapapun istilahnya gitu. Kita suka sama orang gitu loh. Jadi Oh, kita bisa ngobrol sama siapa aja, nggak usah pilih-pilih kan gitu kan. Nah awalnya seperti itu dulu, itu istilah kalau bahasa Jawanya apa gerapiak sumana ya, nah kayak gitu. ya, oh, ya. Nah kemudian terus mulai banyak belajar kayak gitu. Orangnya kalau bisa reseptif itu akan lebih baik karena kita tidak memproteksi diri dengan ide-ide baru kan gitu ya. Jadi Iya. kalau ada ide baru kita terbuka, bisa menerima, diperkaya perspektifnya kan gitu. Nah, itu sih awalnya jadi guide. Selebihnya nanti sambil jalan pasti ada apa namanya hal-hal baru yang diterima Oh, gitu. oke, Pak. Ilmu-ilmu barunya muncul nanti. Ya, tadi kan Bapak bilang Oke. seorang guide itu kalau bisa yang ya aku tuh kan, Pak. Jadi gampang berbaur dengan Oke. orang lain. Nah, jadi kalau Iya. misalkan ada seseorang yang introvert gitu, tapi mereka ingin menjadi seorang guide gitu, apakah bisa, Pak? Eh, saya belum tahu introvert itu nanti seperti apa ya. Introvertnya dia itu kenapa? Saya nggak tahu. Pasti ada alasannya. Kalau misalnya dia itu introvert karena dia mendalami sesuatu dan belum mau berbagi, kalau belum mau berbagi ya jangan jadi gaya dulu. Tapi kalau sudah mau berbagi, itu nanti keahlian dia itu pada minat khusus apa itu kemungkinan bisa tetap menjadi gaya. Tapi Jadi mungkin tidak umum. Itu jadi tidak menutup kemungkinan ya, Pak, seorang introvert itu bisa jadi seorang pemandu wisata. bisa lah. Sampean bisa apa coba saya tanya sekarang. Mbak Nora ya namanya ya. Bukan, Nabila. Pak. Mbak Nabila, Nabila. Nabila Sareja. Ya, Nabila Saroja. Mbak Nabila Saroja sukanya apa? Gimana? Sukanya apa? Hobinya apa hobinya? Hobinya ya jalan-jalan gitu sih, Pak. Kalau saya bukan Jalan-jalan. termasuk yang introvert sih. Saya masih bisa Bukan ya? berbaur dengan orang-orang gitu. Oh iya. Ya misalnya ini saya kasih contoh seorang introvert penari, itu kan. Ya, Nah dia sangat ahli dalam tarian tradisional kayak gitu. Introvert dia. Tapi suatu saat dia pengen nih berbagi sama orang lain ilmu menarinya dia itu. Nah seperti itu. Kemudian dia belajar bahasa asing kan. Nah itu bisa jadi wisata minat khusus. Kalau ada orang asing mau belajar budaya lewat kesenian, dia bisa menjadi penari yang menjadi teman, nggak usah banyak-banyak, tamu satu dua orang kan, ya, seintrovert apapun akhirnya tetap terjadi terjalin komunikasi toh. Orang introvert itu kan bukan berarti dia nggak komunikasi sama orang lain kan, ya. tapi masih bisa berbagi, tapi tidak mungkin tidak sangat terbuka gitu, mungkin nggak bisa. Ya, gitu. Bisa mbak, bisa. Oke. Tinggal pilihannya aja nanti dan arahnya jelas dan benar. Jadi tergantung niat dan semangatnya masing-masing juga ya, Pak ya. Iya, iya. Oke, baik Pak. Ini kebetulan seluruh pertanyaan sudah saya terjawab nih Pak oleh Bapak. Eh, Oke, saya berterima kasih banyak Pak sudah dapat berkesempatan mendengarkan oke, Bapak Aji bercerita tentang seputar HPI, khususnya di HPI Kota Solo ini. Sangat oke, seru sekali Pak menurut saya. Dari tadi selama oke. saya berbincang dengan Bapak ini, saya jadi tahu, oh jadi kayak gini ternyata seorang pemandu wisata saat di lapangan itu. Mana saja dosen Iya, saya tuh menyuruh mahasiswanya untuk mewawancarai kait yang sudah oke. terdaftar di HPI yang memang sudah berpengalaman banyak di lapangan gitu. Iya. Dosennya namanya siapa, Mbak? Pak Givari, Pak.
Pak Givari. Ya, Pak Givari. Oh, gitu. sama Oke, Ibu salam buat Pak Rizky. Givari. Nanti kalau sudah ketemu dosennya lagi, gitu. Oh, Salam tidak dari pernah Kota bertemu. Solo. Oh, Salam salam buat Pak Givari. oh iya, Pak. Hmm. Gitu. Eh, Ternyata memang beda ya, Pak. Apa itu materi terkait dengan yang terjadi beneran di lapangan itu tuh. Bahkan saya Oh iya, setelah Pak. mendengarkan apa yang diceritakan Pak Ajib ini kayak sudah bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pemandu wisata yang sesungguhnya itu seperti apa. Alhamdulillah kalau gitu ya, Pak ya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya bekal nanti kalau masuk kuliah lagi diskusi sama dosennya. Jadi gaya itu seperti apa biar dosennya juga ikut mengetahui dan merasakan. Kalau mau nanti juga bisa tur di sini, Mbak. Iya, Pakai program-program bagus ya. Kita mau. Nggih. oke baik Pak. Terima Oke. kasih banyak ya Pak. Ini benar-benar sudah terjawab Oke. semua pertanyaannya dan sangat Oke. membantu sekali untuk saya. Eh, Oke. Terima kasih Bapak Sama-sama. atas kemurahan hatinya karena telah meluangkan waktu Bapak untuk dapat saya wawancarai ini. Seluruh jawaban dari Bapak ini Oke. benar-benar sangat membantu untuk tugas Oke. saya ini. Oke. Nanti Alhamdulillah. saya upload ke YouTube ya Pak ya. Nggak apa-apa kan ya Pak? Monggo, monggo. Boleh, boleh, Mbak. Oke Pak. Boleh. Kalau matur nuwun. Ya, terima kasih banyak ya Pak sekali lagi. Semoga Pak Aji Oke. dan teman-teman HPI Kota Solo lainnya sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya sama Allah. Amin. Sukses terus untuk Amin. HPI Kota Solo ya Pak ya. Amin. Matur nuwun, Mbak. Salam Matur untuk nuwun. teman-teman HPI Kota Solo ya Pak. Nggih, Mbak. Baik, saya akhiri ya Pak meetingnya ini. Nggih, monggo. Monggo, Terima monggo. kasih Pak. Mari Pak, selamat siang. Selamat siang. Sore.